Wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi yang sering kita jumpai di mall atau pusat perbelanjaan lainnya yang berhubungan dengan diskon atau potongan harga. Hayo, ada yang bisa nebak? Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi persen. Disimak ya videonya. Pertama kita belajar tentang persen. Persen itu apa? Persen itu per 100, atau nanti penyebutnya diubah ke 100 yang berpenyebut 100. Intinya itu persen itu yang berpenyebut 100 ya. Nah, di sini Ibu ada contohnya 20%. Kalau 20% itu artinya berapa? Berarti 20 per 100 gitu ya. Atau bisa kita tulis seperti ini bentuk matematikanya, 20% sama dengan 20 per 100. Paham? Jadi ketika ada persen, oh berarti penyebutnya 100 seperti itu. Nah, ini contoh yang kedua, 80%. Artinya apa? Berarti artinya 80 per 100. Atau bisa ditulis seperti ini, 80% sama dengan 80 per 100. Ya, sampai sini paham? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ya, di sini Ibu ada dua cara, nanti anak-anak bisa menggunakan cara mana yang menurut kalian paling mudah dan paling kalian pahami ya. Nah, ini cara yang pertama. Tahap pertama kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan berpenyebut 100. Kan tadi persen, berarti penyebutnya harus 100 kan. Nah, pertama kita harus ubah penyebutnya jadi 100. Yang kedua, mengubah pecahan yang diperoleh menjadi persen. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, 1/2 sama dengan 1/2. Nah, 1/2 itu dikali berapa supaya nanti penyebutnya 100 seperti ini. Kenapa kok dikali, Bu? Kenapa nggak dibagi? Nah, duanya kalau misalnya dibagi kan nanti semakin kecil, ya kan? Makanya di sini kita kali. Nah, kan nanti tujuannya 2 ini mau diubah ke 100, makanya dikali. Kenapa nggak dibagi? Karena kalau dibagi nanti hasilnya akan semakin kecil ya. Makanya 2 kita harus cari tuh, 2 dikali berapa yang hasilnya 100? 2 dikali 50 ya kan? Karena penyebutnya sudah 50, dikali 50 berarti pembilangnya juga harus kita kali 50 seperti ini. Nah, baru 1 dikali 50 berapa? 50. 50 per 100. Kalau diubah ke persen jadinya apa? Jadinya 50%. Paham ya sampai sini? Ini cara yang pertama. Sampai sini selesai. Nah, jika menggunakan cara yang kedua itu kalikan pecahan biasanya dengan 100%. Ya, dikalikan pecahannya dengan 100%. Dengan soal yang sama, tetap 1/2 sama dengan berarti 1/2 dikali 100% seperti ini. Nah, pembilangnya dikalikan dengan 100%-nya tadi. Berarti 1 dikali 100. 1 kali 100 berapa? 100, ya kan? 100 dibagi 2. Berapa 100 bagi 2? Sama dengan 50. Jangan lupa persennya juga diikutkan. Jadinya 50% ya. Menggunakan cara pertama atau kedua sama hasilnya 50%. Terserah kalian nanti mau menggunakan cara yang mana. Yang penting Ibu sudah jelaskan. Kalau misalnya paham, misalnya bisa keduanya lebih bagus lagi ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang mengubah pecahan campuran menjadi persen. Di sini sama seperti sebelumnya, ada dua cara juga. Ini Ibu jelaskan cara pertama dulu. Yang pertama langkahnya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa.
pecahan campurannya diubah dulu ke pecahan biasa. Nah, selanjutnya diubah langkah keduanya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan berpenyebut 100 dan mengubah pecahan yang diperoleh menjadi persen ya. Di sini contohnya 1/2/5. 1/2/5 ini kan pecahan campuran, kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Penyebutnya dikalikan dulu dengan bilangan bulatnya. Setelah itu ditambahkan dengan pembilangnya ya. Berarti didapat 5 kali 1 ditambah 2 per berapa? 5. Penyebutnya nggak pernah berubah ya. Nah, kalau misalnya Bu, saya agak lupa cara mengubahnya, bisa tonton video sebelumnya ya. Masih ada kan video sebelumnya, bisa ditonton. Di video sebelumnya itu sudah ada, Ibu taruh di YouTube-nya. Nah, bisa kalian lihat lagi cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini 5 kali 1-nya dikasih tanda kurung, artinya nanti dikerjakan lebih dulu ya. Sama dengan 5 dikali 1, 5 ditambah dengan 2 per 5. 5-nya ngikutin. Nah, terus itu sama dengan 5 ditambah 2 berapa? 7 kan? 7 per 5. Nah, ini kita sudah dapat pecahan biasanya. Setelah dapat pecahan biasanya, langkah kedua apa? Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan berpenyebut 100. Kan 7/5 ini penyebutnya masih 5 kan? Nah, itu kita kali berapa nanti supaya hasilnya 100. 7/5 ini kita ubah penyebutnya menjadi 100. Berarti 5-nya ini harus dikali berapa supaya nanti hasilnya 100 gitu kan. Berarti 5 dikali berapa yang hasilnya 100? 5 dikali 20 ya kan. 5 dikali 20 sama dengan 100. Nah, karena penyebutnya dikali 20 berarti pembilangnya juga harus dikali 20 begini. Paham? Nah, lanjut. 7 dikali 20 sama dengan berapa? 140. Atau gini caranya, 7 dikali 2 sama dengan 14 kan? Karena 20 nolnya 1 ditambahin nolnya belakangnya, jadinya 140. Nah, 140 per 100 ubah ke persen. Terakhir ubah ke persen berarti sama dengan 140%. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua, 7/5 dikalikan dengan 100%, ya kan? Kali 100%. Pembilangnya kali 100, berarti 7 dikali 100 sama dengan berapa? 700 per 5. 700 per 5 berarti 700 dibagi 5 ya kan. 700 dibagi 5 berapa? Kan ini angkanya lumayan besar. Kita bisa menggunakan pembagian bersusun atau porogapit. Seperti ini, pembagian porogapit ya namanya. 700 dibagi 5 berarti 700-nya di dalam, 5-nya yang di luar. Sampai sini paham? Baru kita bagi satu-satu. Kita mulai dari yang paling depan dulu, dari 7 dibagi 5. 7 bagi 5 berapa? Atau bisa dibalik, 5 dikali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7? 5 dikali 1 ya kan? Karena 5 kali 1 sama dengan 5 ya kan? Kalau 5 dikali 2 kan hasilnya 10, lebih dari 7 nggak boleh ya. Kita ambil yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Mendekati itu artinya di bawahnya 7, tidak boleh lebih dari 7 ya hasilnya. Nah, kita ambil 1 diletakkan di atas ya. Jangan sampai salah, 1 diletakkan di atas. Setelah itu 1-nya dikali dengan 5
hasilnya 5. 5 itu diletakkan di bawahnya 7. Ya, perhatikan cara meletakkannya, jangan sampai terbalik. 5-nya diletakkan di bawahnya 7, jangan di bawahnya 0. Nah, setelah itu kita kurangkan. 7 dikurang 5 berapa? 2, ya kan? 2 dibagi 5 bisa nggak? Tidak bisa kan, karena 2 angkanya lebih kecil, nilainya lebih kecil dibanding 5. Kalau nggak bisa berarti seperti apa? Kita lihat angka yang di atasnya yang 700 itu, yang belum diturunkan kan ada 2 tuh nolnya. Kita turunkan 1 dulu, jangan langsung keduanya. Turunkan seperti ini, turunkan nolnya 1. Jadinya kan 20, ya kan? Nah, 20 dibagi 5. Bisa kan? Karena 20 nilainya lebih besar daripada 5. Sekarang tugas kita cari 5 dikali berapa yang hasilnya 20 atau mendekati 20. Ada tidak? Ada kan? 5 dikali 4 hasilnya 20. Pas tuh. 5 dikali 4 sama dengan 20. Berarti 20 dibagi 5, 4. 4-nya ditaruh di mana? Di atas, di sebelahnya 1. Ya, setelahnya 1. Jangan ditaruh di depannya 1, salah dong ya. Taruh di setelahnya 1. Nah, lalu setelah kita taruh 4-nya di atas, kita kalikan lagi. 4 dikali 5. 4 kali 5 berapa tadi? 20. 20 diletakkan di bawahnya 20 yang sebelumnya. Setelah itu kita kurangkan. 20 dikurang 20 berapa? 0, ya kan? Tapi 0 di sini tidak perlu ditulis. Kenapa? Karena kita lihat yang 700, nilai yang 700 itu kan ada yang belum turun kan? Ada bilangan yang belum turun kan? Ada 0 tuh, ada 1 lagi 0 yang belum turun. Makanya hasil pengurangannya 20 dikurang 20 itu nggak usah ditulis. 0 yang itu nggak usah ditulis ya, karena di atas tuh masih ada bilangan yang belum diturunkan. Gitu ya cara mengerjakan pembagian bersusun. Jadi kalau misalnya di atas tuh masih ada yang belum turun, turunkan dulu. Nah, kalau di situ hasilnya 0, ya udah 0-nya dihilangkan dulu. Turunkan yang belum turun, 0 yang di atas diturunkan, jadinya seperti ini. Nah, baru lanjutkan seperti tadi, dibagi dulu, baru hasilnya taruh di atas. Nah, 0 dibagi 5 berapa? 5 dikali berapa yang hasilnya 0? Sama ya, 0. Angka berapapun kalau dibagi 5 hasilnya pasti angka berapapun jika dibagi dengan 0 pasti hasilnya juga 0 gitu. 0 dibagi 5 hasilnya 0. Nah, setelah ditaruh baru dikalikan lagi. 0 dikali 5 hasilnya 0 di bawahnya. Kurangkan 0 dikurang 0 hasilnya 0 gitu. Nah, di atasnya itu ada lagi nggak bilangan yang bisa diturunkan? Sudah nggak ada kan? Sudah nggak ada. Dan hasilnya sudah 0, berarti ini sudah selesai. Ya, jadi hasil bagi dari 700 dibagi 5 sama dengan 140%. Persennya karena tadi dikali 100%. Oke? Sampai sini paham?